War tiket gelombang kedua habis dalam hitungan detik. AI canggih China analisa pemain-pemain Indonesia. Liga Belanda selesai. Pemain mulai datang ke Bali. Emil Audero kemungkinan besar sudah di pesawat. Bang J datang paling terakhir. Berikut serba-serbi timnas dan kabar semua pemain saat ini. Football Universe. PSSI melakukan penjualan tiket gelombang kedua Timnas Indonesia versus China pada 19 Mei 2025. Bagi para fans yang belum mendapatkan tiket, ini adalah kesempatan kedua untuk war tiket dengan lebih serius mengingat di kali pertama tiket terjual hanya dalam hitungan jam. Sebanyak 50.000 lebih tiket telah terjual dan kini tersisa 20.000 tiket kurang yang akan dijual. Siapa cepat dan lincah akan mendapatkan tiketnya, dan bagi siapa yang lambat sudah pasti akan nonton lewat layar nobar atau nonton di V++ yang siarannya sering gangguan itu. Beberapa fans dari negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam juga ingin menonton pertandingan ini, dan mereka juga pasti akan war tiket sehingga peluang semakin tipis. Tetapi tetap berusaha kawan-kawan, karena kemungkinan itu selalu ada, dan harus semangat karena ini adalah pertandingan pamungkas Timnas Indonesia yang akan menentukan lolos tidaknya ke Piala Dunia. Diperkirakan war tiket gelombang kedua ini juga akan ludes dalam waktu kurang dari 3 jam. Jadi semua pejuang tiket harap waspada. Tolong izin dulu kantor-kantornya atau siap sedia di depan laptop agar bisa segera menekan tombol pesan segera. Dari negeri tirai bambu, ada juga kabar yang kurang mengenakan karena ternyata China sangat serius mempersiapkan diri untuk menghadapi Indonesia. Tak hanya latihan di lapangan, China juga mengembangkan teknologi AI super canggih untuk mempelajari setiap video pemain-pemain Indonesia. China sangat percaya diri jika mereka mampu mengalahkan Indonesia lagi, walau kali ini bermain di kandang Indonesia. Menurut media-media Cina, Indonesia sekarang berada dalam kondisi mental yang tidak terlalu baik karena fansnya terlalu menaruh ekspektasi tinggi pada mereka. Jika Cina mampu menang melawan Indonesia, maka akan membuka peluang mereka lolos ke babak selanjutnya, kualifikasi Piala Dunia. Karena di pertandingan terakhir, Indonesia mendapatkan lawan yang cukup berat, yaitu Jepang. Untuk itu China benar-benar mempersiapkan diri dengan maksimal. Di saat pemain-pemain Indonesia baru Garuda calling dan berkumpul tanggal 26 Mei nanti, China sekarang telah berkumpul dan melakukan training camp. Mereka mempelajari setiap pergerakan para pemain Indonesia lewat analisa AI super canggih. Pemain-pemain kunci Indonesia seperti Tom Haye, Joy Pelupesi, Jai Itses, serta Ole Romeni tak luput dari pantauan AI. Setiap pemain China diminta untuk mengingat semua pergerakan pemain Indonesia, dan mereka pun dilatih untuk menyerang dan bertahan dengan sangat disiplin. Akankah usaha keras China ini mampu menjegal Timnas Indonesia? Menarik untuk disaksikan, apakah Timnas Indonesia juga mampu mencetak beberapa gol ke gawang China? Karena ini akan membangkitkan semangat para pemain Timnas. Meskipun China menggunakan AI, tetapi Coach Patrick, Coach Alex, dan Coach Lansat juga telah menyusun rencana matang dan program TC yang akan mempersiapkan Timnas dengan maksimal. Garuda calling telah dilakukan dan ada beberapa nama baru yang siap tempur meskipun skuad Garuda harus kehilangan Martin Paes, Marcelino, dan Ragnar di pertandingan melawan China nanti. Lalu datang kabar bahagia dari Liga Belanda yang baru saja menyelesaikan pertandingan terakhir mereka dengan kemenangan dramatis PSV atas Ajax. Liga Belanda musim 2024-2025 resmi dinyatakan selesai. Dan ini menjadi kabar bahagia karena pemain-pemain Indonesia yang main di Eredivisie dapat langsung berangkat hari ini atau besok ke Indonesia, atau lebih tepatnya di Bali.
Beberapa awak media juga sudah menggelar tikar di Bandara Ngurah Rai Bali untuk menanti kedatangan pemain. Jika tak ada halangan, kami juga akan ke bandara untuk menyambut mereka. Karena sebenarnya kami juga tinggal di Bali. Mads Hilgers, Tom Haye, Dan James, Eliano Reinders, Ivar Jenner, Calvin Verdonk sebentar lagi akan menghirup udara segar Bali. Dan fans di sini pasti senang karena sebelum mereka TC, mereka pasti akan jalan-jalan di pantai. Sungguh satu kesempatan besar untuk dapat mengajak mereka main bola di pantai sambil menyaksikan matahari seminyak yang terbenam. Buat yang tinggal di daerah lain, jangan iri ya. Datang yuk ke Bali, kita main bersama mereka. Di Bali juga beberapa waktu lalu sudah datang Asnawi Mangko Alam dan Elkan Bagot. Kedua pemain ini memang bernasib berbeda, karena Asnawi akhirnya dipanggil lagi ke timnas oleh Coach Patrick, sementara Elkan Bagot tidak dipanggil. Rumornya memang Elkan datang ke Bali murni untuk liburan dan bersantai di pantai. Tetapi ada juga rumor yang menyatakan bahwa Elkan di Bali sebenarnya dalam rangka menandatangani kontrak dengan Bali United. Tidak tahu mana rumor yang benar, tetapi yang kami percayai adalah Elkan murni liburan di Bali. So buat Elkan, enjoy liburannya dan semoga bahagia di Bali. Kalau ketemu di pantai, nanti kita main bola bareng. Kabar baik juga datang dari penjaga gawang timnas yaitu Emil Audero yang awalnya galau karena harus melakoni laga playoff ke Serie A bersama timnya, Palermo. Jadwal playoff ini adalah sampai tanggal 2 Juni. Dan kalau Emil bermain sampai selesai, maka Emil baru bisa datang ke Indonesia tanggal 3 Juni. Atau dengan kata lain, Emil akan melewatkan TC di Bali. Padahal Emil saat ini adalah harapan timnas karena Martin Paes lagi kena akumulasi kartu. Tetapi kegalauan Emil akhirnya terpatahkan karena Palermo ternyata kalah di playoff dari Juve Stabia 1-0. Dan hal ini membuat Palermo langsung tersingkir. Emil Audero kini terbang ke Bali untuk mengikuti TC karena semua pemain Palermo resmi diliburkan. Selain Emil yang bahagia, ada juga 4 pemain timnas yang sangat bahagia karena mendapatkan Garuda Calling. Reza Arya adalah salah satunya dari mereka. Kiper ini tak menyangka jika namanya dipanggil Coach Patrick Kluivert. Dia pun menyatakan memang dirinya sangat kecil kemungkinan untuk diturunkan. Tetapi untuk dapat berlatih dengan skuad timnas saja sudah membuatnya sangat bahagia. Kemudian yang tampak bahagia juga adalah Yance dan Jakob Sayuri. Karena kedua kembar Sayuri ini kembali dipanggil setelah mengalami cedera dan masa naik turun sebelumnya. Mereka pun siap datang ke Bali dalam kondisi bugar dan kali ini berjanji akan bermain maksimal jika diturunkan Coach Patrick Kluivert. Lalu yang tak kalah bahagia adalah Stefano Lillipali. Meskipun dia adalah pemain tertua di skuad Garuda kali ini, tetapi Vano tetap berjanji akan on fire dan membalas kepercayaan yang diberikan Coach Patrick dengan penampilan yang sangat menawan. Vano sendiri dipanggil timnas karena penampilan menawannya bersama Borneo FC. Dan dia diplot untuk menggantikan Ragnar Oratmangun yang mengalami cedera. Menarik untuk melihat Lillipali kembali berlatih bersama timnas dan dapat bermain bersama pemain-pemain keturunan lainnya. Meskipun banyak kabar bahagia, tetapi ada juga kabar yang tak terlalu baik karena kapten timnas yaitu Jay Itzes ternyata masih harus bertarung di Serie A sampai pertandingan terakhir tanggal 25 Mei. Klub Bang Jay Venezia sedang masuk jurang degradasi dan kemenangan di laga terakhir adalah wajib. Sayangnya Bang Jay harus menghadapi Juventus di laga terakhir dan hal ini tidaklah mudah karena Juventus juga sedang berjuang untuk masuk zona Liga Champions dan wajib menang karena ada 4 tim yang masih mungkin masuk zona Liga Champions. Hal ini membuat Bang Jay bisa tiba di Indonesia paling cepat tanggal 27 Mei. Dan dia pun hanya dapat TC di Bali selama beberapa hari. Semoga Bang Jay juga dalam kondisi stabil serta tidak kecapean atau cedera untuk mengikuti TC. Demikianlah berita terbaru dari perkembangan timnas yang sebentar lagi akan TC di Bali.
Semoga semua pemain dapat tiba di Bali dengan selamat dan TC dapat berjalan dengan lancar. Maju terus Timnas Garuda, Toma.